Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Selvianti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Bat 1 Lokal K25 dengan NIM 211240069 UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Saya adalah guru dari UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Pakalan Kota Baru. Hari ini saya akan melakukan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat pagi ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas Ilham, tolong dipimpin doanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Mudah-mudahan dengan dibacakan doa tadi lancarlah hendaknya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu minta kepada anak ibu coba tengok di bawahnya atau di sekitarnya ada nggak sampah. Kalau ada sampah tolong dibuang ke tong sampah. Sudah bersih semuanya? Sudah. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ardan. Apa kabarnya Ardan? Sakit. Sakit. Baik, siapa lagi?
Raka Sadewa, kemana Raka Sadewa? Sakit juga, ada lagi? Ada 2 orang temannya sakit. Kita doakan semoga temannya lekas sembuh dan anak-anak ibu mohon juga dijaga kesehatannya. Untuk tumbuhnya semangat nasionalisme yang menghargai jasa para pahlawan, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada si Seza, mohon dipimpin teman-temannya melakukan Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Minggu kemarin tentang apa pelajaran kita? Sujud sahwi. Masih ingat nggak? Kapan kita melaksanakan sujud sahwi? Dalam gerakan bisa diterapkan dalam kehidupannya nanti. Dalam gerakan sholat kita melaksanakan sujud sahwi. Baik, untuk kali ini kita akan lanjut pada materi sujud tilawah, yang mana ada 5 tujuan pembelajaran untuk sujud tilawah ini. Coba Ananda Putri, ada kelihatan dari belakang? Nah, silakan bacakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud tilawah. 2. Peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud tilawah. 3. Peserta didik dapat memahami makna pelaksanaan sujud tilawah. 4. Peserta didik dapat mempraktikkan sujud tilawah sesuai ketentuan dan tata caranya. 5. Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sujud tilawah dan salat pada kehidupan sehari-hari. Nah, baik, ada 5 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih Putri telah membacakan tujuan pembelajaran. Melihat kemampuan dasar anak ibu, ada 3 pertanyaan pemantik yang akan ibu ajukan. Yang pertama, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata sujud? Gerakan sholat. Baik, sium sajadah itu adalah gerakan sujud yang kamu ketahui tentang sujud. Yang kedua, tahukah kamu bahwa ada sujud khusus yang dilakukan saat membaca dan mendengar ayat tertentu dalam Al-Quran? Tidak tahu? Pernahkah kamu mendengar tentang sujud tilawah? Belum pernah. Kali ini kita akan mempelajari tentang sujud tilawah. Materi kita hari ini yaitu tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ini sangat perlu kamu terapkan dalam kehidupan, karena dalam Al-Quran ada ayat-ayat tertentu yang menerangkan dan mewajibkan kita untuk melaksanakan sujud.
Jadi Ibu harapkan kepada Ibu semuanya setelah mempelajari sujud tilawah ini dapat menerapkannya dalam kehidupan nanti. Baik, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking ini tujuannya adalah untuk menyegarkan otak-otak anak ibu agar nanti bisa fokus dan konsentrasi dalam belajar. Ice breakingnya adalah tangan kanan lepas saja, tangan kiri memegang selembar kertas. Nanti instruksinya ibu mengatakan tangan, angkat tangannya ke atas. Ketika ibu mengatakan kertas, kertasnya diangkat ke atas. Dan ketika ibu mengatakan tangkap, kamu tangkap kertas temanmu masing-masing. Siapa yang tercepat menangkap, berarti dia pemenangnya. Ada paham? Siapa? Nah, coba semuanya berdiri dulu. Sudah siap kertasnya? Kertas di sebelah tangan kiri. Nah, pegang kertasnya. Ini yang akan mengamankan. Tangan kanannya lepas. Ketika ibu mengatakan tangan, naikkan tangannya. Ketika ibu mengatakan tangkap, tangkap kertas teman. Ketika ibu mengatakan kertas, kertasnya yang diangkat. Paham? Coba kita mulai. Tes dulu yang pertama. Siap? Ya. Tangan. Kertas. Tahan kedua-duanya. Tangan. Tangan. Kertas. Tangkap. Satu kali lagi. Yang serius. Satu kali lagi. Ayo. Tangan. Kertas. Tangan. Kertas. 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 Tangkap. Baik, untuk melihat kemampuan dasar anak ibu semuanya, kita akan melakukan asesmen awal atau latihan. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini menggunakan model PBL, ibu ingin melihat dulu bagaimana kemampuan awal anak ibu terkait materi yang akan kita ajarkan hari ini. Silakan keluarkan alat tulisnya, jawab pertanyaan berikut dengan teliti. Buat nama dan nomor. Sudah dapat lembar soal? Sudah dapat lembar soal semuanya? Sudah? Silakan kerjakan soalnya. Baca soal dengan teliti. Baik, bisa nampak ke depan PPT-nya. Di sini kita berangkat dulu dari pengertian dan ketentuan dari sujud tilawah. Coba anak ibu Faiza bacakan pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud. Sujud ini merupakan bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah SWT. Nah, pengertian dari sujud tilawah apabila kita mendengar ayat-ayat Allah tentang yang memerintahkan untuk sujud, maka kita laksanakan sujud tilawah.
Baik, yang kedua poinnya ketentuan dari sujud tilawah. Coba Aurel. Sujud tilawah dapat dilakukan baik di dalam salat maupun di luar salat. Dengan dilakukan dalam salat, sujud dilakukan setelah membaca ayat yang mengandung kata salat sujud. Kemudian dilanjutkan dengan melanjutkan bacaan atau rukun salat. Jika dilakukan di luar salat, cukup melaksanakan sujud setelah membaca atau mendengar ayat tersebut. Nah, baik. Sujud tilawah ini ada kita kerjakan ketika dalam sholat dan juga ada kita kerjakan di luar sholat. Apabila kita mendengarkan ayat-ayat sejadah, ketika itu kita tidak dalam keadaan sholat misalkan, maka langsung kita kerjakan sujud tilawah. Dan ketika sholat, misalkan nanti kita membaca ayat-ayat sejadah, juga kita melaksanakan sujud tilawah namanya. Lanjut, yang poin berikutnya, hikmah dan nilai sujud tilawah. Coba ada Ibu Lian, bacakan hikmah dan nilai dari sujud tilawah. 1. Menambah keimanan. 2. Kepatuhan dan kerendahan hati. 3. Memperkuat hubungan spiritual. 4. Nilai-nilai syukur. Nah, ada 4 hikmah dan nilai dari sujud tilawah. Sampai di sana ada paham? Terima kasih kepada Ibu yang telah membacakan. Nah, terkait materi sujud tilawah ini, Ibu akan membagi anak Ibu menjadi 3 kelompok. Nanti kelompok tersebut akan menyusun kartu yang akan Ibu bagikan. Kategorikan di kartu di lembar jawaban kamu itu nanti mana yang termasuk pengertian, ketentuan, cara-cara dan hikmah lain sebagainya sesuai dengan yang kita pelajari. Silakan anak Ibu duduk per kelompok, kita laksanakan tugas kelompok. Dan anak Ibu telah duduk per kelompok, Ibu bagikan kartunya, silahkan dikerjakan per kelompok. Semuanya aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, sudah lengkap kertasnya di depan? Sudah. Silakan kerjakan per kelompok dan semuanya bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Materi sujud tilawah. 1. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud. Sujud ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ketentuan sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Jika dilakukan dalam sholat, maka sujud ini dilakukan setelah membaca ayat yang mengandung perintah sujud.
Kemudian dilanjutkan dengan melanjutkan bacaan atau rukun sholat. Jika dilakukan di luar sholat, cukup melaksanakan sujud setelah membaca atau mendengar ayat tersebut. 3. Tata cara sujud tilawah. 1. Menghadap kiblat. 2. Membaca takbir tanpa mengangkat tangan. 3. Sujud sekali dengan membaca doa sujud tilawah. Subhanallahi wa bihamdihi. 4. Bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa mengangkat tangan. 4. Setelah sujud tilawah, laksanakan sujud tilawah memiliki beberapa hikmah. Di antaranya adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepatuhan dan kerendahan hati seseorang hamba di hadapan Tuhannya, serta memperkuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kelompok 1, sekarang tugasnya kelompok 2 lagi membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 bacakan hasil diskusinya. Gantian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu dengan materi sujud tilawah. 1. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud. Sujud ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ketentuan sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Jika dilakukan dalam sholat, maka sujud ini dilakukan setelah membaca ayat yang mengandung perintah sujud. Kemudian dilakukan dengan melanjutkan bacaan atau rukun sholat. Jika dilakukan di luar sholat, cukup melaksanakan sujud setelah membaca atau mendengar ayat tersebut. Nah, nanti lanjutkan sama Belia. Lanjut Belia. Keraskan suaranya. 3. Tata cara sujud tilawah. 1. Menghadap kiblat. 2. Membaca takbir tanpa mengangkat tangan. 3. Sujud sekali dengan membaca doa sujud tilawah. Subhanallahi wa bihamdihi. 4. Bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa mengangkat tangan. 4. Melaksanakan sujud tilawah. Melaksanakan sujud tilawah memiliki beberapa hikmah. Di antaranya adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepatuhan dan kerendahan hati seorang hamba di hadapan Tuhannya, lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil, kelompok 2 juga sudah tampil. Silakan giliran kelompok 3. Kelompok 3 silakan bacakan hasil diskusinya ya, Zaza. Yang pertama, pengertian Baca judulnya dulu, apa judulnya? materi sujud tilawah. Ya. Yang pertama, pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud. Sujud ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketentuan sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Jika dilakukan dalam sholat, maka sujud ini dilakukan setelah membaca ayat yang mengandung perintah sujud. Kemudian dilanjutkan dengan melanjutkan bacaan atau rukun sholat. Jika dilakukan di luar sholat, cukup melaksanakan sujud setelah membaca atau mendengar ayat tersebut. Lanjut. Ada lagi Aurel lagi. Silakan Aurel berdiri. Apa lagi? Silakan berdiri Aurel. Keraskan suaranya Aurel. Allah
Sila telah siap. Aku sekali tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, setelah kita diskusi kelompok, kita akan melakukan tanya jawab. Ada yang tidak dipahami? Ada? Ada. Siapa yang mau bertanya? Silakan tanya ke kelompok berapanya. Ya, Farid silakan bertanya kepada kelompok berapa, Farid? Silakan. Kelompok berapa? Satu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Apa kegunaan sujud tilawah bagi diri kita? Apa kegunaan sujud tilawah bagi diri kita? Silakan siap jawab. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sana paham kelompok 2? Nah, terima kasih jawabannya siap. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Apa ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan kelompok 1. Lihat, pertanyaan kepada kelompok berapa, Lian? Ya. Kelompok 3, silakan pertanyaannya, Lian. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 3. Sebutkan urutan tata cara melakukan sujud tilawah. Baik, pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 3. Sebutkan tata cara atau urutan dari pelaksanaan sujud tilawah. Silakan kelompok 3 jawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, silakan dijawab pertanyaannya kelompok 3. Siapa yang mau menjawab kelompok 3? Nah, silakan Marisa. Pertanyaannya tadi dari kelompok 1. Bagaimana urutan atau tata cara dari sujud tilawah? Silakan Marisa. Tata cara sujud tilawah: 1. Menghadap kiblat. 2. Membaca takbir tanpa mengangkat tangan. 3. Sujud sekali dengan membaca doa sujud tilawah. 4. Bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Nah, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, mudah-mudahan dapat mempraktekkan nanti dalam kehidupannya sehari-hari. Baik. Dapat kita ambil kesimpulan tentang materi sujud tilawah pada pagi hari ini. Apa kesimpulannya? Yang pertama, apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Pengertian Pengertian sujud tilawah. Siapa yang bisa membacakan pengertian ayat? Silakan bacakan pengertian sujud tilawah, Belia. sujud yang dilakukan setelah mendengar azan membaca ayat-ayat dari Al-Quran yang mengandung perintah untuk sujud. Ya, mengandung perintah untuk sujud. Selanjutnya apa lagi pelajaran kita pada hari ini? Ketentuan sujud tilawah. Apa lagi? Cara sujud tilawah. Siapa yang bisa membacakan tata cara sujud tilawah? Nah, silakan Zaza bacakan tata cara sujud tilawah. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Yang ketiga, sujud sekali dengan membaca doa sujud tilawah. Dan yang keempat, bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Bagus, terima kasih Zaza. Selanjutnya apa lagi materi kita? Melakukan sujud tilawah. Baik, untuk melihat kemampuan anak ibu semuanya, ibu akan melakukan tes kepada anak ibu. Ibu akan membagikan LKPD. Tolong LKPD-nya dijawab masing-masing. Keluarkan alat tulis, dijawab masing-masing. Tidak ada yang mencontek. Nah, silakan dijawab LKPD-nya. Nah, baik, selesai membuat LKPD-nya. Sudah, silakan kumpulkan. Baik, untuk minggu depan ada tugas yang akan kamu kumpulkan. Nanti di rumah buat dalam bentuk video praktek sujud tilawah yang direkam kemudian kirim ke dalam grup